globalisasi memaksa kebijakan ekonomi terus berkembang untuk mengatasi berbagai tantangan yang tidak dapat ditangani semata-mata oleh kebijakan moneter, makroprudensial, atau fiskal, tetapi dibutuhkan bauran antara kebijakan-kebijakan tersebut dan dengan kebijakan pendukung lainnya. Bauran kebijakan dilakukan dengan terukur, relevan, dan tepat waktu agar kebijakan Bank Indonesia optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam kondisi dunia menghadapi turbulensi, ketidakpastian, kebaruan akibat tingkat keterbukaan yang luas dan tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antar wilayah dan negara. Untuk mengatasi ketidakberimbangan terlebih pasca pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi kebijakan makroekonomi. With foreign exchange intervention and capital flows management will be suiting well for the purpose of most emerging market, including Indonesia. Pemulihan ekonomi perlu dukungan yang holistik, terutama dalam masa-masa sulit. Juga diperlukan melalui pendalaman pasar keuangan, ekonomi syariah, kebijakan internasional, termasuk pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya ketimpangan dalam aktivitas bisnis antara perusahaan modern berskala besar dengan perusahaan kecil. Untuk mengurangi dualisme ekonomi, setiap upaya untuk membantu UMKM harus mempertimbangkan struktur interaksi antar daerah dan tatanan kelembagaan formal maupun informal, serta permasalahan UMKM perlu dipahami secara mendalam dari kacamata mereka sendiri. Dengan bangga sebagai institusional memori, guna menguatkan pemahaman lintas generasi, Bank Indonesia meluncurkan buku Central Bank Policy Needs, Issues, Challenges, and Policy Responses Handbook of Central Banking Studies dengan editor Bapak Peri Warjio dan Solikin M. Juhro dengan kontribusi penulis dari Bank Indonesia dan mitra strategis lainnya. Dan buku Periphery and Small Ones Matter, Interplay of Policy and Social Capital, buah karya Profesor Iwan Jaya Aziz sebagai Research Scholar di Bank Indonesia Institute. Didukung oleh peneliti Bank Indonesia, DUPK, DR, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Kedua buku hadir dengan skema open access dan dapat didownload oleh siapapun, dimanapun, secara gratis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pengantar buku Periphery and Small Ones Matter, Interplay of Policy and Social Capital oleh Profesor Iwan Jaya Aziz. Kepada Profesor Iwan Jaya Aziz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Peri dan pimpinan Bank Indonesia serta jajarannya, dan khususnya juga kepada pimpinan BINS dan rekan-rekan di BINS, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk melakukan penelitian yang menghasilkan buku yang baru akan di-launch hari ini, dan juga terima kasih atas undangan untuk book launching hari ini. Latar belakang dari penulisan buku ini adalah bermula dengan buku yang saya tulis 2 tahun yang lalu tentang regional economics, yang pada dasarnya didorong oleh keinginan saya untuk belajar, untuk lebih mengetahui mengapa terjadi interregional inequality, jadi ketimpangan antar daerah, dan hal ini terjadi di seluruh dunia, hanya berbeda soal kadarnya. Jadi berdasar keinginan tahu dari saya untuk meneliti apa yang menjadi latar belakang terjadinya ketimpangan antar daerah. Kebetulan saya berada di Bank Indonesia,
just 1 bulan sebelum COVID, dan teman-teman Bank Indonesia mengajukan satu challenge bagi saya, apakah buku itu analisisnya bisa diterapkan untuk Indonesia, karena buku itu sebetulnya bukan tentang Indonesia, tapi lebih semacam textbook. Dan saya merasa terchallenge, dan kebetulan di dalam diskusi diajukan juga tentang pentingnya peran dari UMKM. Oleh karena itu, saya menggabungkan isu tentang ketimpangan antar daerah di Indonesia dan perkembangan UMKM di Indonesia. The starting point yang saya saya terapkan itu adalah berangkat dari observasi di lapangan. Karena kebetulan teman-teman di Bank Indonesia memfasilitasi untuk keliling ke beberapa daerah di Indonesia, dan observasi yang menyangkut ketimpangan yang saya tekankan adalah 2 hal, ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antara usaha kecil termasuk mikro dengan usaha menengah besar. Jadi observasi yang menjadi driver dari research ini itu adalah observasi ketimpangan. Kemudian untuk mengetahui latar belakang dan seluk-beluk dari ketimpangan ini, saya bermula dengan sejarah tentang Indonesia, dan saya mulai mengambil sejarah yang menyangkut dualisme. Dan sebagian besar teman-teman tahu bahwa seorang lawyer, cum economist, orang Belanda waktu itu yang namanya Bugge, itu menulis buku yang menjadi sangat terkenal, yaitu mengenai social dualism, dengan menggunakan kasus Indonesia, karena dia orang Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Jadi itu pendekatan pertama yang saya ambil, tapi pendekatan yang kedua yang saya ambil itu adalah yang dari buku saya, yang tadi saya katakan mencoba menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan antar daerah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yaitu penekanan pada adanya 2 kekuatan, kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal, atau dengan perkataan lain, kekuatan untuk berkonsentrasi dan kekuatan untuk dispersi, jadi untuk menyebar. Dan pada umumnya kekuatan untuk konsentrasi melebihi kekuatan untuk dispersi, dan di saat hal itu terjadi maka ketimpangan terjadi, dan dalam hal ini ketimpangan antar daerah. Karena sebagian besar kegiatan ekonomi akan memilih atau berkonsentrasi ke suatu daerah tertentu. Jadi dari konsep dan teori tentang centripetal dan centrifugal forces, kita dengan mudah bisa menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan antar daerah di seluruh dunia. Dengan perkataan lain, ketimpangan yang terjadi yang kita observasi itu tidak selalu disebabkan oleh kebijakan, tidak selalu disebabkan oleh peraturan atau undang-undang ataupun strategi, misalnya strategi desentralisasi yang kita tahu terjadi di Indonesia. Tidak selalu, karena ada kekuatan endogenous yang tadi saya sebutkan, yaitu kekuatan sentripetal. Dalam hal ini sentripetal yang lebih kuat dibandingkan sentrifugal. Jadi itu yang saya utilisasi, itu yang saya manfaatkan untuk menjelaskan di dalam buku yang hampir 150 halaman ini, bagaimana kekuatan itu menjelaskan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Kedua, kekuatan sentripetal dan sentrifugal ini itu juga menimbulkan konsep tentang competitive advantage. Dan ini bisa dilihat dari sudut makro maupun mikro. Kalau di sudut mikro, mungkin teman-teman dari business management mengenal studi dari Michael Porter yang menekankan pada pentingnya competitive advantage, di mana kelompok usaha yang berkumpul di dalam satu cluster, jadi sesuai dengan konsentrasi, seperti yang tadi saya katakan, untuk kegiatan ekonomi yang berkonsentrasi di
daerah tertentu, tapi dalam hal ini adalah konsentrasi di dalam dunia usaha yang disebut sebagai cluster. Itu umumnya hasilnya adalah jauh lebih positif karena dia bisa memanfaatkan apa yang disebut sebagai external economies. Jadi saya memanfaatkan implikasi dari dasar teori centripetal dan centrifugal forces ini. Yang satu untuk menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan antar daerah. Yang kedua untuk menjelaskan mengapa untuk UMKM sangat diperlukan pendekatan cluster. Karena menurut teori competitive advantage, hal itu akan memberi kesempatan UMKM memanfaatkan apa yang disebut sebagai external economies. Tapi ini semua adalah konsep dan teori. Yang saya ingin tunjukkan adalah apakah hal itu terjadi di Indonesia. Dan itu adalah pertanyaan besar dan berat untuk menjawabnya karena heterogeneity dari Indonesia, baik dari sudut kultur, geografis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan yang saya lakukan adalah bertanya, yaitu melakukan survei langsung. Itulah sebabnya kalau ditanya apa pendekatan paling penting di dalam studi ini, bertanya, just listen. Jadi dengarkan mereka. Jadi message utama dari studi ini itu adalah untuk membantu kelompok UMKM. Langkah yang paling penting itu adalah kita harus mendengarkan apa yang dihadapi oleh mereka. Poin yang terakhir saya ingin menegaskan bahwa hal ini, dan saya sangat apresiasi Bank Indonesia karena terus terang saja waktu pertama kali saya diajukan challenge untuk melakukan studi mengenai UMKM, saya bertanya pada diri saya apa relevansinya untuk Bank Indonesia. Tapi saya sendiri mempelajari relevansinya luar biasa tinggi. Karena apa? Karena ternyata efek dari ketimpangan itu kepada pertumbuhan dan stabilitas sangat signifikan dan evidence based terjadi di seluruh dunia. Karena kita masih ingat tahun 60-an, 70-an, itu orang selalu melihat ketimpangan sebagai by product dari strategi pertumbuhan ekonomi. Sekarang tidak lagi. Sekarang prospek pertumbuhan sebuah negara akan juga ditentukan oleh ketimpangan, baik itu ketimpangan antar kelompok masyarakat maupun ketimpangan antar daerah. Jadi dari sudut ini, dan saya tahu tugas utama Bank Sentral adalah menjaga pertumbuhan dan stabilitas, saya langsung melihat relevansi yang sangat tinggi dari studi semacam ini untuk Bank Sentral. Dan tadi saya katakan bahwa karena masalahnya kompleks, saya menggunakan filsafat yang sederhana. If you don't know what is behind the wall, go behind the wall. Jadi itu yang kita lakukan karena kita ingin tahu apa persepsi dari para pelaku UMKM, maka kita langsung menanyakan kepada mereka. Mungkin dalam waktu 5 menit itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Peri, pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan BINS yang telah memfasilitasi studi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, sekaligus meluncurkan buku yang ditandai dengan penayangan tautan kedua buku tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Peri Warjio, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, senior kami, guru kami, Pak Adrianus Moi, Pak Darmin Nasution, dan senior kami, Gubernur terdahulu, seluruh Dewan Gubernur yang terdahulu, anggota Dewan Gubernur, Bu Destri, Pak Sugeng, Bu Maya, Pak Dodi, dan Pak Doni, sahabat saya, Mas Iwan Jaya Asis, beserta seluruh
tentu saja para research scholar, faculty member BINS, dan juga research partner Bank Indonesia, pimpinan lembaga dan kementerian yang terkait, para dekan, para dosen, dan tentu saja pimpinan satuan kerja Bank Indonesia di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan dalam negeri. Inilah satu hadiah akhir tahun yang tentu saja merupakan komitmen Bank Indonesia. Puji syukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara yang sangat penting ini, adalah Book Launching and Research Expo Bank Indonesia. Sekaligus meluncing 2 buku, satu buku karya saya sama Pak Solikin, Central Bank Policy Mix, Issue Challenge and Policy Response, dan satu buku tentu saja yang tadi sahabat saya, termasuk juga mentor saya Pak Iwan Jaya Asis, yang Peri and Small Ones Matter. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bank Indonesia adalah lembaga yang terus kebijakan-kebijakan kami adalah berdasarkan konsep-konsep, teori maupun pengembangan teori-teori yang baru di dalam kami menyikapi dan mencari solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Sehingga itulah wujud kami untuk mendedikasikan apa yang kami punyai di Bank Indonesia dalam policy making, the central banking, merupakan juga kontribusi kami untuk pengembangan keilmuan di dunia akademik. Itulah lembaga bank sentral. Itulah Bank Indonesia. Dan tentu saja